Astagfirullahaladzim. Pak Farhan nanya ke Bu Maria, Bu Maria, melihat sesuatu di depan? Apa Pak? Kata Bu Maria. Rupanya Bu Maria ini pun tidak bisa melihat sosok tersebut. Lalu Pak Farhan menanyakan kepada supir, Mas supir melihat nggak ada sesuatu yang melintas? Nggak ada Pak. Yang anehnya, sosok itu melintas tertabrak bus. Des! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Kisah kali ini dari seorang narasumber yang membagikan ceritanya melalui email, yaitu Bapak Farhan. Pak Farhan ini adalah seorang guru SMA negeri di daerah Lampung. Beliau mengantarkan siswa-siswanya untuk berwisata ke Gunung Merapi pada tahun 2018, di mana ketika berwisata ke daerah Gunung Merapi, Pak Farhan ini mengalami kejadian-kejadian ganjil di luar nalar. Pak Farhan ini adalah seorang guru agama karena ketekunan ibadahnya dan namanya guru agama. Dan Pak Farhan ini sangat peka dengan akan hal-hal mistis, termasuk kejadian-kejadian yang dialami ketika mengawal siswa-siswanya untuk berwisata ke Gunung Merapi tersebut. Sebelum meneruskan kisahnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi yang sudah menekan tombol subscribe, Mas Cokro ucapkan terima kasih. Di tahun 2018 yang lalu, Pak Farhan ini beserta rombongan siswa-siswanya berencana mau berwisata ke daerah Gunung Merapi di Yogyakarta. Ada dua rombongan dari SMA-nya Pak Farhan ini, tempat beliau mengajar. Rombongan yang mau berwisata itu ada dua rombongan untuk berangkat ke daerah Jogja. Nah, Pak Farhan ini menjadi ketua rombongan di rombongan yang satunya. Jadi berpisah bis, ada dua bis kala itu untuk menuju Yogyakarta mau berwisata. Rombongan Pak Farhan ini, timnya itu ada yang namanya Bu Maria, di mana Bu Maria ini yang selalu berkoordinasi dengan Pak Farhan terkait dengan siswa-siswa yang mereka bawa, dan mereka ini bertanggung jawab di satu rombongan tersebut. Perjalanan dari Lampung menuju Jogja itu sekitar ditempuh perjalanan 2 hari 2 malam. Pada pagi hari, rombongan mereka berangkat dari Lampung menuju Jogja. Nah, selama dalam perjalanan, Pak Farhan ini itu pun sudah mengalami kejadian-kejadian yang mistis. Ketika malam hari berada di bis rombongan Pak Farhan ini, waktu itu sekitar sudah pukul 1 malam, di mana rombongan bus yang dikawal oleh Pak Farhan dan Bu Maria ini, semua siswanya sudah tertidur ketika bis berjalan itu. Ketika semua siswanya sudah tidur dalam bus itu, hanya tinggal Bu Maria dengan Pak Farhan ini yang masih belum memejamkan matanya dan tidak bisa tidur. Waktu itu hujan, di tengah perjalanan itu hujan. Nah, ketika pada satu titik jalan tol, waktu itu Pak Farhan lupa di daerah mana, pokoknya sudah masuk ke daerah Jawa. Pak Farhan ini kan orangnya agamais banget, jadi ketika di dalam bis pun kerjaannya dia berzikir, karena dia guru agama, jadi berzikir. Nah, waktu malam kejadian itu di jalan, malam hari, posisi lagi hujan, naik bus itu, jadi kan ketika masuk ke titik jalan tol, ketika Pak Farhan tidak bisa tidur kan, beliau tuh sedang berzikir. Ketika beliau sedang berzikir, tiba-tiba di depan mobil
Pak Farhan itu melihat sekelebat bayangan. Kalau menurut Pak Farhan, bayangan tersebut seperti sosok perempuan memakai jubah putih. Nah, cuman herannya ketika melintas di depan mobil, itu agak remeng-remeng gitu kan, karena posisi juga hujan, agak remeng-remeng. Begitu melintas, Pak Farhan hanya kaget. Astagfirullahaladzim. Pak Farhan nanya ke Bu Maria, Bu Maria, melihat sesuatu di depan? Apa Pak? Kata Bu Maria. Rupanya Bu Maria ini pun tidak bisa melihat sosok tersebut. Lalu Pak Farhan menanyakan kepada supir, Mas supir melihat nggak ada sesuatu yang melintas? Nggak ada Pak. Yang anehnya, sosok itu melintas tertabrak bus. Tapi sosok tersebut seperti tidak apa-apa, tak mengalami sesuatu apapun. Ketika tertabrak bus, sudah bus lewat, tidak ada korban. Nah, baru di situ Pak Farhan menyadari bahwa sosok tersebut adalah sosok makhluk astral. Itu baru di perjalanan waktu menuju ke Jogja di dalam bus. Pak Farhan sudah mengalami peristiwa mistis yang orang lain pun tidak bisa melihat. Hanya Pak Farhan kalau itu yang bisa melihat, dan untungnya anak-anak itu di dalam bus mereka sudah tertidur semua. Jadi ketika mereka masih terjaga dan melihat sosok tersebut, mungkin kepanikan mereka membuat sopir ini menjadi panik juga. Setelah mereka menempuh sekian lama perjalanan, sampailah mereka di Yogyakarta. Kala itu di Yogyakarta itu mampir ke rumah makan karena tujuan pertama itu sebelum ke Gunung Merapi, rombongan Pak Farhan ini mau ke Candi Borobudur. Nah, sebelum nyampe ke Candi Borobudur, mampir ke sebuah rumah makan. Waktu itu sudah mau menjelang maghrib dan rombongan Pak Farhan mau beristirahat sejenak. Di rumah makan tersebut, selain mereka mengisi perut karena lapar, juga mereka akan numpang mandi di rumah makan tersebut. Nah, kembali nih Pak Farhan di rumah makan tersebut pun, anehnya kenapa Pak Farhan selalu melihat sosok-sosok tersebut. Ceritanya, ketika siswa-siswa sudah selesai mandi, giliran Pak Farhan mau menuju kamar mandi di rumah makan tersebut. Nah, rumah makan tersebut kan besar, jadi kamar mandinya pun banyak. Waktu itu sudah mau menjelang maghrib. Masuk Pak Farhan ke kamar mandi, kebetulan di situ sepi karena sudah banyak siswa-siswa yang sudah mandi dan keluar. Sehingga nyalah Pak Farhan hanya ada beberapa orang di kamar mandi tersebut. Masuklah ke salah satu kamar. Pak Farhan ini mau membersihkan diri, mau mandi dan mau sholat asar. Walaupun waktunya sudah agak telat. Ketika membuka pintu toilet, saat itu biasa-biasa saja. Tapi ketika pintu tersebut ditutup, Pak Farhan berada di dalam kamar mandi. Lagi-lagi Pak Farhan mengalami peristiwa ganjil. Tapi kali ini bukan sosok penampakan. Pak Farhan hanya mendengarkan seperti bayi menangis, cuman sangat lirih. Pak Farhan terdiam saat itu mendengarkan apakah ini sumber suara ini dari luar toilet atau memang di dalam toilet tersebut. Pak Farhan kali itu hanya bisa berdoa. Setelah dipastikan betul-betul oleh Pak Farhan, ternyata sumber suara tersebut memang berada di dalam toilet. Tapi Pak Farhan memang bukan seorang penakut. Dia cuek saja, mandi dan lain sebagainya, berwudu. Setelah itu Pak Farhan keluar dan menunaikan sholat asar. Dan kejadian tersebut Pak Farhan tidak ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada Bu Maria yang menjadi partnernya di rombongan yang mereka kawal tersebut. Karena Pak Farhan takut ketika itu nanti diceritakan, apalagi kepada siswa-siswanya, nanti akan menyebabkan kepanikan.
Singkat ceritanya, setelah sampai di Jogja dan setelah berwisata ke beberapa tempat, saatnya lah rombongan Pak Farhan ini mau ke Gunung Merapi. Jadi waktu itu setelah dari Borobudur dan dari Keraton Jogja menginap di hotel semalam rombongan Pak Farhan. Nah, paginya ini mereka menuju ke puncak Merapi, yaitu mau melihat petilasannya Mbah Marijan yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi. Menjelang pagi hari, rombongan Pak Farhan bersiap-siap untuk menuju puncak Merapi. Waktu itu keadaan alam di sana gerimis. Setelah rombongan bersiap, rombongan Pak Farhan berjalan bis menuju ke tempat pos pertama untuk menaiki lereng Merapi. Ketika menaiki lereng Merapi mau menuju pos pertama waktu itu jalannya sudah luar biasa, berkilu-kilu gitu ya. Rupanya kalau di pegunungan, namanya di pegunungan kan. Setelah sampai di pos, mobil diparkirkan, anak-anak di briefing. Dan kala itu di briefing untuk supaya anak-anak ini tidak melakukan hal-hal yang berlebihan ketika memasuki kawasan wisata Gunung Merapi. Untuk menuju lereng Merapi dan menuju tempat petilasan Mbah Marijan, mereka menggunakan menyewa hardtop, mobil hardtop. Jadi satu hardtop itu ada beberapa siswa, terus dikawal beberapa orang guru. Selama menyusuri lereng-lereng Merapi mau menuju tempat petilasannya Mbah Marijan itu, rombongan Pak Farhan disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Jadi bekas-bekas erupsi Merapi itu luar biasa. Jadi keadaan alam sekeliling itu dulunya rumah, nah sekarang itu banyak rumah yang sudah menjadi puing-puing karena tergusur oleh lahar Gunung Merapi. Setelah sampai di pos pertama, yaitu di mana di situ adalah museum tempat mengumpulkan puing-puing korban Merapi. Masya Allah. Kerangka bermacam-macam kerangka di situ ada, kerangka sapi masih utuh, kerangka ya pokoknya macam-macam lah, menambah suasana itu menjadi mistis sekali. Setelah sampai di tempat wisata berikutnya di lereng Gunung Merapi itu, mereka sampai di namanya Batu Alien, di tempat Batu Alien. Nah di situ juga Pak Farhan itu kembali mendengarkan bisikan-bisikan gaib yang ia rasakan. Saat itu sudah nyampe di Batu Alien ya. Nah, ketika nyampe di Batu Alien, anak-anak itu kan berkumpul untuk berfoto. Nah, ketika mereka berfoto di atas Batu Alien itu ketika didekatin, rupanya bentuk batu itu walaupun tidak jelas tapi mirip-mirip seperti wajah manusia. Memang Batu Alien di Gunung Merapi itu. Dan ceritanya tempat di mana Batu Alien itu menempat sekarang, asal batu itu dari dasar jurang yang dalam, dari bawahnya itu. Jadi kali urang itu kali apa, nah di bawahnya itu kan dalam itu jurang. Nah ceritanya dari muntahan lahar tersebut, batu itu naik ke atas. Bruk. Di bawah Batu Alien di situ adalah tempat beberapa rumah warga kala itu sebelum terjadi erupsi. Di situ adalah kumpulan lah, mungkin talang. Nah, satu rumah itu ketimpah material pasir dan batu alien berat. Sampai sekarang tidak bisa ditemukan jasadnya korban di bawah batu tersebut. Ketika anak-anak yang dikawal oleh Pak Farhan itu berfoto di atas Batu Alien, memang gerimis, waktu itu gerimis dan berkabut. Pak Farhan hanya berdiri di samping batu tersebut. Nah, ketika Pak Farhan berdiri di samping batu tersebut memperhatikan anak-anak untuk berfoto, kebetulan Pak Farhan tidak ikut foto kala itu. Kembali Pak Farhan itu
seolah mendengarkan rintihan minta tolong. Lalu Pak Farhan berdoa saat itu juga. Nah, setelah selesai berdoa, anak-anak selesai berfoto, kembali rombongan Pak Farhan melanjutkan untuk naik ke lereng berikutnya menuju tempat petilasannya Mbak Marijan. Semakin naik ke atas, hujan semakin deras kala itu. Namun karena anak-anak penasaran dan ingin melihat petilasannya Mbah Marijan waktu itu, tempat kampungnya Mbah Marijan, mereka nekat menyusuri lereng-lereng Merapi untuk naik sampai ke tempat rumahnya almarhum Mbah Marijan. Walaupun saat itu hujan, basah kuyup, mereka hanya mengenakan mantel. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, sampailah di tempat di mana dulu Mbah Marijan berdiam dan tinggal di situ sebelum kejadian erupsi. Jadi rupanya puing-puing bekas rumah Mbah Marijan itu masih lengkap, baik kursinya, alat dapurnya, tapi ya sudah usang begitu karena sudah menjadi museum sih. Ketika sampai di tempat tersebut, Pak Farhan mengingatkan kepada anak-anaknya agar berlaku sopan dan tidak sembarangan di tempat tersebut. Dan tempat itu memang tepat berada di bawah puncak Merapi ya. Jadi ketika kita dari tempat rumahnya Mbah Marijan itu, ketika melihat ke atas itu puncak Merapi sudah kelihatan benar, seperti seolah mau menimpa kita ketika kita melihat. Pak Farhan masuk ke lokasi tempat di mana Mbah Marijan waktu itu ditemukan bersujud di tempat itu dan meninggal di situ. Cuman tidak dikubur di situ, dibawa ke bawah ke tempat anaknya. Pak Farhan berdoa lagi di situ kan. Nah, singkat cerita, rombongan ini pulanglah. Setelah dari situ mereka pulang sampai ke daerah Lampung. Namun kembali lagi, masih Pak Farhan ini di rumah ini mengalami kejadian aneh. Tapi kali ini bukan Pak Farhan yang mengalaminya, tapi istrinya. Setelah sampai di rumah beberapa hari, rupanya istrinya itu bermimpi. Mimpi itu bukan hanya satu kali, tapi 3 kali. Istrinya Pak Farhan ini bermimpi, di mana dalam mimpi tersebut almarhum Mbah Marijan itu duduk di salah satu sudut di rumahnya Pak Farhan. Kala itu istrinya Pak Farhan setelah mengalami mimpi tersebut bertanya kepada Pak Farhan, "Pak, apa waktu di tempat petilasannya Mbah Marijan Bapak tidak mendoakan almarhum Mbah Marijan?" Kata Pak Farhan, "Ya mendoakan, biasa, mengirim Fatihah, mendoakan." "Emang kenapa Bu?" Kata Pak Farhan kan. "Enggak, kok semalam saya mimpi loh Pak." "Mimpi apa?" Kata Pak Farhan. "Almarhum Mbah Marijan itu sosoknya itu kok duduk di pojok di sini loh, di pojokan rumah ini di sini." Nah, terus Pak Farhan nanya tuh, "Ngomong apa almarhum Mbah Marijan sama ibu?" Katanya. "Nggak ngomong apa-apa sih, cuman diem saja di situ, cuman mesem aja," kata istrinya Pak Farhan tersebut. Nah, ya sudahlah, nggak apa-apa, biarkan saja, kata Pak Farhan kan. Nah, sudahlah, berlalu. Nah, kembali lagi 2 malam berturut-turut itu mimpinya sama Bu Farhan ini di tempat yang sama. Nah, Allahu alam. Tapi kata Pak Farhan, ya sudahlah, itu kan hanya mimpi saja. Yang penting kita punya niat baik dan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya, kata Pak Farhan. Ya sudah. Nah, itulah akhir cerita dari kisahnya Pak Farhan ini ketika mengawal siswa-siswanya untuk berwisata ke Gunung Merapi. Ini adalah kisah nyata. Terima kasih pada sobat semua telah mendengarkan cerita ini dan mengikutinya sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia dan jangan lupa untuk bersyukur. Apapun yang diberikan Allah itu adalah anugerah bagi kita. Dan semakin kita bersyukur, maka Allah akan semakin menambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, maka azab Allah yang akan kita terima. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.